Terus ya Killing Me Softly. Kegiatanku tuh kayak gini terus dengerin musik. Ini hampir jam berapa ya? Masih agak sore. Aku udah masak ayamnya. Mudah kan pakai itu, pakai bumbu jadi kayak gitu. Jadi lebih rileks kayak gitu. Makanya anak-anak besok ini, generasi besok ini gimana ya tantangannya. Kalau anakku kan semuanya dua-duanya laki-laki, nggak boleh lo iri sama perempuan. Udah, perempuan tuh memang diciptakan kayak gitu, nggak boleh kamu apa ya, memang diciptakan untuk dicintai, dijaga, dilindungi kayak gitu ya. Jangan depan-depannya aja, pas lagi pacaran dilindungi kayak gitu. Sudah itu terserah, ya nggak boleh juga. Yang penting kan ada handphone ya, sekarang dimanapun berada tuh sangat sangat GPS ya, apa tuh namanya ya, bisa tahu di mana aja berada kayak gitu. Sekarang tuh kayak gitu sih. Udah, aku udah selesai semuanya. Ini kan kayak kena hak cipta. Kenapa ya kena hak cipta tuh aku ya, untungnya uh aku udah masak nasi. Alhamdulillah. Tetap aja kayak gitu. Ini sudah masak. Udah tinggal goreng. Udah tinggal goreng kayak gitu. Ya, anak dua, selisihnya 10 tahun. Aku nggak tanya ibu aku, keluarga berencana itu gimana selisihnya. Katanya bidan itu nggak boleh terlalu dekat jaraknya kayak gitu, nggak boleh terlalu deket-deket sekali, bahaya. Hamil terlalu tua juga bahaya kayak gitu. Ya wes kayak ngono ae. Kayak gitu terus, makanya jadi ibu rumah tangga kayak gitu sih menurut aku. Kalau sudah mapan tuh pasti bahagia deh, nggak ada nggak bisa dibuat-buat. Aku lihat banyak kok keluarga yang sudah mapan-mapan itu berantakan kayak gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin masih kayak aku aja dulu, masih ada ibu ya, ada ibu itu sakit kayak gitu, aku sama eh ya apa ya, kayak gitu aku disuruh kayak gitu, udahlah nggak usah dipikirin, kalau pengen nyanyi ya nyanyi aja. Terus kebetulan aku juga ada tape dua, habis itu ada radio juga. Aku dari dulu suka radio kayak gitu, meskipun aku dulu punya radio itu dibelikan ibu aku, mereknya Polytron, kemudian ganti ganti Sony kayak gitu. Op aku tuh isin loh Jane. Terus aku ya sampai sekarang aku suka dengerin musik, tapi kalau sambil joget aku nggak bisa kayak gitu. Aku nggak bisa joget. Terus kalau ono meneh aku tinggal nyiapin pak suami, anak aku kayak gitu. Udah tadi kan masak, aku udah nyuci, udah setrika kayak gitu. Aku tinggal mau ke dokter lagi. Aku tuh kayaknya aku nunggu reaksi obatnya, kayaknya udah kering. Aku malu kalau ke sana terus nggak bayar, soalnya kalau desa aku ya sungkan ya. Aku dari dulu tuh sebenarnya dapat kok gigi, tuh dapat dokter umum dapat, tapi aku tuh malu. Kayak pernah aku ke sana ke dokter gigi, aku lagi sakit gigi itu kosong, tapi nggak ada ya. Oh nggak ada, lagi tutup. Sekarang ada poli gigi, ada, dapat semuanya. Kalau kamu pinter kerja di pabrik pasti dapat kayak gitu. Kalau di swasta itu ada jam sostek, itu karyawan juga sih sebenarnya yang bayar, tuh dibagi sama pengusaha. Aku nggak tahu persentasenya, jelas banyak pengusaha ya, banyak pengusaha bayarnya itu kayak gitu loh. Nggak tahu, cuma 30% karyawan, 70% tuh pengusaha yang bayar jam sostek itu. Kayak aku taunya kayak gitu. Kalau kalau swasta bisa sih dapat kayak gitu, tapi ya iuran per bulan apa per tahun aku nggak tahu. Aku soalnya dulu aku nggak ngerti, aku ke bayar sendiri, bawa pakai uang sakuku sendiri. Aku nggak pernah minta ibu ke dokter itu, aku uang sakuku udah cukup kayak gitu. Banyak ya uang sakuku itu sebelum adik-adikku sekolah. Setelah adik-adikku sekolah ya berkurang kayak gitu loh. Ya namanya kan udah adik, sejak kuliah tuh sangat terasa sekali. Kalau kalau masih SMA kan ibuku setiap minggu berkunjung kayak gitu. Sedang gugur juga ya gitu loh, gak seru. Tapi kalau eh, karena aku itu kayak gitu, aku punya orang tua tapi kayak anak yatim kayak gitu loh. Aku dititipin di nenek aku kayak gitu. Bahkan ke
adiknya ibu aku itu anaknya laki-laki dititipin sejak bayi kayak gitu. Dia pernah protes ke orang tuanya, aku kok dititipin, padahal memang harus kerja keadaannya kayak gitu loh, meskipun udah dapat gaji itu loh ya, tetap harus kerja perempuan itu kayak gitu. Ya sembarang lah mau apa aja kayak gitu, yang penting halal kayak gitu. Nah, itu apa ya, ada pasar kayak gitu di gunung kayak gitu, di gunung ada pasar kayak gitu. Iya banyak di sana pasar. Ibu aku juga kayak gitu punya kayak toko sembako gitu. Aku kuliah lama-lama berhenti ya, jadi kepala desa itu terakhir. Terakhir pencarian jati diri ibu aku. Ibu aku tuh jadi kepala desa. Ibu aku, bapak aku. Ibu aku maunya jadi kan. Aku nggak suka kalau perempuan itu terlalu kayak gitu, aku nggak suka. Nggak usah ya bu ya, nggak usah. Aku yang ngabotin ibu aku, nggak usah ya bu, nggak usah ya, nggak usah. Aku toh ibu itu kalau seneng nggak ya, kalau ibu bahagia, kalau ibu capek terus, kalau anaknya ya apa gitu, wis wayahe duwe putu kok. Aku udah mau habis ini waktunya, aku kayak gitu aja sih kerjaannya. Mana sih, eh mana sih, aku kayak gini apalagi sakit kayak gini, aku cepet-cepetan tapi tetap bersih kayak gitu, harus tetap bersih. Aku ini nggak makan ikan asin, nggak makan ikan tongkolku masih ada loh, masih ada ikan tongkol. Aduh 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 aduh. Ya ini kayak kisahnya aku suka ini, suka semua sih lagunya, kayak kisahnya aku ini apa ya, nggak menarik memang tapi asik lah, buat aku tuh asik banget kayak gitu. Aku SMA udah ke dokter sendiri, udah bisa. Udah tidak pressure, aku pressure dokter ya udah bisa. Dokter, aku tuh pernah loh sama dokter, aku kayak gitu. Sama polisi aku bertengkar pernah. Terus habis itu sama polisi aku aku ya aku di stop kan ya, aku udah pernah ceritakan, aku di stop loh. Stop stop, dicek kayak gitu. Padahal aku sudah punya SIM, udah STNK. Kenapa masih takut? Ya aku takut sama polisi. Aku baru kenapa masih takut? Ya aku takut ya. Ya takut aja, namanya takut ya takut dong. Kan biasanya jalan nggak ada apa-apa kok, di rahasia-rahasia kan macem-macem kan, orang itu bisa aja ya. Kakak takut takut, aku pernah soalnya ditilang nggak gitu, harus sidang nggak gitu, bayar juga kena denda kayak gitu loh. Ya Allah lucu. Nggak ono, nggak ono, wes asik banget hidup aku tuh sebenarnya. Makanya aku nggak tahu ya, aku mungkin salah salah menilai suami aku mungkin. Tapi aku sangat enjoy. Aku kayak gini. Prinsipku tuh kayak gini. Siapapun suamiku ya aku pasti kayak gini kayak gitu. Masalahnya kalau cemburu itu aku yang nggak mungkin aku ada di vlog ini kayak gitu. Mending aku cover semua biayanya, nggak usah. Nggak usah kamu ku alasan alibi bagi pengalaman apa-apa. Paling suamiku kayak gitu ya. Kalau misalkan suamiku nggak rela kayak gitu, nggak usah kamu tuh alibi bagi pengalaman, pengalaman apaan itu kayak gitu mungkin ya. Tapi pak suamiku tuh ya kayak gitu. Aku berharap karena dia juga jurusannya teknik komputer kayak gitu. Saya ngerti kabeh dadakno terusan ya. Aku sebenarnya nggak, aku terbuka juga, aku teknik kimia kayak gitu ya, nggak apa-apa. Aku di UPN itu dulu, UPN itu punya Hankam, aku sama aja. Aku mau di Malang dulu di Unmer, sama aja itu. Unmer kan punya Hankam juga, punya pokoknya departemen keamanan kayak gitu. Setauku tuh loh ya, di bawah angkatan darat. Kalau angkatan laut tuh hang tua. Kalau angkatan polisi itu aku sampai apal Bayangkari, Indonesia Bayangkara. Kalau polisi, kalau angkatan udara itu aku yang belum tahu ya, Naratoma itu ya, aku nggak tahu. Yang angkatan udara aku belum tahu ya, mungkin aku nggak tahu juga. Kalau angkatan udara aku nggak tahu. Ya udah kayak gitu aja.
Senang banget sih aku bisa punya vlog ini. Tapi aku gak iso ngomong akeh loh. Iki wis suamiku ya, kalau anakku jangan iri sama perempuan. Perempuan tuh diciptakan kayak gitu, cantik, lembut kayak gitu. Nggak kalau laki-laki tuh gagah, ganteng kayak gitu. Kamu nggak boleh iri. Kalau cari uang ya kayak gitu. Kalau memang kamu yang penting setia kayak gitu loh. Aku ya takutnya kayak pas suamiku, aku bingung juga ini kayaknya kepingin apa ya, kalau dia iri enggak sih, dia aku tahu kerja keras, masih kerja keras pingin bahagiain aku lebih kayak gitu loh. Ya kayak gitu, aku harus siap menerima bahagia yang bertubi-tubi ini. Nyandak banget sih lagu nih. Iya mbak, bahagia bertubi-tubi, bagaimana anakku lulus SD habis ini, lulus SMA, seneng banget. Padahal aku kurang 2 tahun loh. Aku bilang adek aku 2 tahun nih, kalau 2 tahun itu, oh 2 tahun itu ya kan setengah semester, 6 juta kan, 6 bulan, satu tahun tuh 1 bulan 1 juta. Kalau kalau tinggal 2 tahun tuh berarti aku harus kayak gitu loh. Nah, 24 juta itu harus ada kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Ibu aku udah pernah sih kayak apa, ibuku curhat di vlog ya, enggak lah. Ibuku doa, sholat kayak gitu. Ibu aku sama Allah itu zikir kayak gitu. Ya zikir lah. Udah mau habis ya. Udah kayak gini aja. Assalamualaikum. Ya kayak gitu terus, kayak tatanku nggak ada apa-apa lagi. Kalau masak ya aku nggak bisa masak banyak. Aku